Pernahkah kamu mendengar tentang pemimpin yang memilih hidup miskin, menanggalkan kemewahan demi rakyat dan berjuang untuk sebuah dunia yang lebih adil? Thomas Sankara, Manuel Zelaya, dan Modibo Keïta adalah contoh nyata pemimpin yang memilih kejujuran di atas kekuasaan. Mereka bukan pemimpin yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri, sebaliknya mereka berjuang untuk kemerdekaan sejati, dari kekuatan besar, dari utang luar negeri, dan dari ketidakadilan yang menindas rakyat kecil. Namun kejujuran mereka justru menjadi ancaman bagi sistem yang ada. Mereka yang menginginkan perubahan besar justru dijatuhkan oleh mereka yang takut kehilangan kekuasaan. Apa yang terjadi jika kejujuran dianggap lebih berbahaya daripada korupsi? Itulah kisah dari 3 pemimpin miskin yang dikudeta karena satu hal, kejujurannya. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Thomas Sankara lahir pada 21 Desember 1949 dari keluarga sederhana di Yako, Upper Volta, yang sekarang menjadi Burkina Faso. Ia masuk sekolah militer sejak usia muda dan mulai terpapar pemikiran anti-imperialisme serta ide-ide revolusioner. Setelah menjalani pelatihan di Madagaskar dan Prancis, ia kembali dengan visi politik yang radikal. Pada 1983, ia memimpin kudeta yang menjadikannya Presiden Upper Volta pada usia 33 tahun. Ia lalu mengganti nama negara menjadi Burkina Faso, yang berarti negeri orang-orang jujur. Sankara langsung memotong gajinya, menjual mobil mewah pejabat, melarang fasilitas mewah negara, dan menolak utang luar negeri yang dianggapnya sebagai alat penjajahan baru. Ia mendorong kemandirian pangan, membagi tanah ke petani, dan menciptakan program irigasi nasional. Dalam 4 tahun, Burkina Faso hampir swasembada. Ia juga menanam lebih dari 10 juta pohon untuk menghentikan gurun yang meluas dan melakukan vaksinasi massal terhadap polio, campak, dan meningitis. Tapi yang paling revolusioner, Sankara memperjuangkan hak-hak perempuan. Ia melarang pernikahan paksa, menempatkan perempuan di pemerintahan, dan secara tegas menentang pemotongan genital perempuan. Praktik kejam yang mengiris atau menghilangkan sebagian alat kelamin perempuan yang sering dilakukan tanpa alasan medis dan menyebabkan trauma hingga kematian. Bagi Sankara, tradisi yang menyakiti harus dihentikan, meski itu berarti melawan arus budaya. Keberanian dan kejujuran Sankara membuatnya disegani oleh rakyat kecil, tetapi sekaligus menjadi ancaman nyata bagi elit domestik dan kekuatan asing yang merasa terusik. Di dalam negeri, para pejabat korup dan militer yang kehilangan hak istimewa mulai merongrongnya secara diam-diam. Di luar negeri, negara-negara bekas penjajah dan kekuatan finansial global yang selama ini diuntungkan oleh ketergantungan Afrika tak nyaman dengan retorika anti-imperialis dan penolakan Sankara terhadap utang luar negeri. Ia menolak membayar utang yang ia anggap sebagai bentuk penjajahan baru, bahkan menyerukan agar negara-negara Afrika bersatu dan menolak bersama. Dalam pidatonya di konferensi Addis Ababa tahun 1987, Sankara berkata, "Jika Burkina Faso sendirian menolak membayar utang, saya tidak akan berada di sini untuk menghadiri konferensi berikutnya." Beberapa bulan kemudian, ia memang tidak hadir lagi, karena nyawanya diambil secara paksa. Pada 15 Oktober 1987, suara tembakan mengguncang markas Dewan Revolusi di Ouagadougou. Sankara dan 12 orang pengikutnya tewas dalam waktu singkat. Dalam hitungan jam, sahabat sekaligus tangan kanannya, Blaise Compaoré, langsung mengumumkan diri sebagai presiden. Pada publik, ia menyebut kejadian itu sebagai insiden menyedihkan akibat perpecahan internal. Tapi rakyat tidak bodoh. Tidak ada upacara pemakaman kenegaraan, tidak ada penyelidikan. Jasad Thomas Sankara dikubur secara diam-diam di sebuah makam tak bernama, tanpa kejelasan hukum dan tanpa penghormatan yang layak. Selama 27 tahun kekuasaan Compaoré, kasus ini menjadi tabu dan tak boleh dibicarakan, apalagi diselidiki. Bahkan menyebut nama Sankara secara terbuka bisa membuat orang dibungkam.
Barulah pada tahun 2014 setelah Compaoré digulingkan lewat demonstrasi rakyat, pintu kebenaran mulai terbuka. Pemerintah transisi memerintahkan penggalian makam yang diyakini sebagai tempat jasad Sankara dikubur. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa Sankara ditembak 12 kali termasuk peluru yang menembus dada dan jantung, bukti bahwa ini adalah eksekusi dan bukan bentrokan biasa. Puncaknya terjadi pada tahun 2021 saat pengadilan militer Burkina Faso mengulang sidang kasus pembunuhan Sankara. Dalam persidangan ini, Blaise Compaoré secara resmi dituduh sebagai otak di balik kudeta berdarah itu. Meskipun ia melarikan diri ke Pantai Gading dan menolak hadir di pengadilan, proses hukum tetap berjalan. Pada April 2022, pengadilan menyatakan Compaoré bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bersama 2 pelaku militer lainnya. Ini bukan sekedar kisah pengkhianatan. Ini adalah sejarah yang akhirnya menemukan suaranya setelah dibungkam hampir 3 dekade. Sankara hanya memimpin selama 4 tahun, tapi keberaniannya untuk melawan utang luar negeri, melarang korupsi, menolak tunduk pada kekuatan global, dan memperjuangkan martabat rakyat Afrika telah membuatnya abadi. Dalam dunia yang penuh kompromi dengan kepentingan, ia membuktikan bahwa politik bisa dijalankan dengan hati nurani, meski resikonya adalah nyawanya sendiri. Banyak analis meyakini bahwa kudeta terhadap Sankara tidak berdiri sendiri. Meskipun bukti keterlibatan langsung negara asing masih diperdebatkan, logika geopolitik saat itu menunjukkan bahwa ideologi Sankara terlalu berbahaya bagi status quo global. Kepemimpinan jujur, anti-kolonial dan progresif, jika berhasil akan menjadi contoh menular bagi negara-negara lain yang masih bergantung pada kekuatan Barat. Hari ini, banyak yang menyebutnya sebagai presiden termiskin tapi paling ditakuti dunia Barat. Sebuah ironi yang menyakitkan, tapi sekaligus pengingat bahwa kejujuran, ketika berdiri tegak di tengah dunia yang korup, adalah revolusi paling berbahaya dari semuanya. Manuel Zelaya mungkin bukan nama yang sering kamu dengar. Tapi di Honduras, ia adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi dan dominasi asing. Seorang pemimpin yang datang dari elit, tapi justru memilih berdiri bersama rakyat kecil, dan karena itu ia dijatuhkan. Manuel Mel Zelaya lahir dari keluarga elit pemilik tanah di Honduras. Ia bukan sosok revolusioner sejak awal. Ketika terpilih sebagai presiden pada tahun 2006, Zelaya adalah bagian dari Partai Liberal, partai tengah kanan yang cenderung pro pasar bebas dan mendukung kepentingan elit bisnis. Awalnya rakyat tak punya banyak harapan padanya. Namun yang terjadi kemudian mengejutkan banyak orang, termasuk sekutunya sendiri. Setelah menjabat, Zelaya mulai melihat lebih dekat kehidupan rakyat Honduras, salah satu negara termiskin di Amerika Latin dengan kesenjangan ekonomi yang sangat dalam. Ia menyaksikan bagaimana mayoritas warga hidup tanpa akses pendidikan, layanan kesehatan, dan keadilan sosial yang layak. Sementara segelintir elit terus memperkaya diri di balik sistem neoliberal yang menindas. Zelaya mulai bergeser secara ideologis. Ia menaikkan upah minimum sebesar 60%, kebijakan yang langsung ditentang oleh para pengusaha besar. Ia memberikan subsidi bagi petani kecil, memperjuangkan reforma agraria, dan mulai merangkul kelompok progresif serta gerakan rakyat. Honduras yang selama ini tunduk pada kepentingan Amerika Serikat dan korporasi asing, mulai menunjukkan arah baru, lebih berdaulat, lebih mandiri. Namun yang paling membuat marah elit politik dan militer Honduras adalah satu hal. Zelaya mulai berbicara tentang referendum untuk mengubah konstitusi. Referendum itu sering disalahpahami sebagai upaya Manuel Zelaya untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden. Padahal kenyataannya, referendum yang direncanakan pada 28 Juni 2009, hari di mana kudeta terjadi, bukanlah tentang memperpanjang kekuasaan secara langsung. Referendum itu hanya ingin menanyakan pendapat rakyat apakah mereka ingin diselenggarakan Asamblea Constituyente, sebuah majelis konstitusi yang bisa membuka pintu untuk menyusun ulang sistem hukum dan politik Honduras yang selama ini dianggap hanya menguntungkan elit ekonomi dan politik lama. Tidak ada klausul eksplisit dalam referendum itu yang menyatakan Zelaya akan tetap menjabat lebih lama. Bahkan jika majelis konstitusi terbentuk sekalipun, waktunya tidak akan cukup bagi Zelaya untuk memperpanjang masa jabatannya
karena ia akan tetap mengakhiri masa kepresidennya pada Januari 2010. Namun gagasan ini memberi suara lebih besar kepada rakyat kecil dan mereformasi sistem negara yang langsung dipandang sebagai ancaman eksistensial oleh oligarki lama dan militer. Apalagi Zelaya mulai menjauh dari posisi konservatif yang sebelumnya ia anut, dan mulai mengambil langkah-langkah yang lebih berpihak kepada buruh, petani, serta komunitas miskin. Elit politik dan ekonomi Honduras yang selama bertahun-tahun menikmati stabilitas dalam ketimpangan mulai panik. Mereka menuduh Zelaya sedang berusaha mengkopi strategi politik Hugo Chavez di Venezuela dengan retorika bahwa Honduras akan menjadi Venezuela kedua, istilah yang sengaja digunakan untuk menakut-nakuti publik dan komunitas internasional. Ketegangan ini diperparah dengan keputusan Zelaya untuk bergabung dengan ALBA atau Aliansi Bolivarian untuk Bangsa-Bangsa Amerika, sebuah blok regional berhaluan kiri yang didirikan oleh Chavez sebagai tandingan terhadap dominasi ekonomi politik Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin. Washington mulai resah. Honduras adalah rumah bagi pangkalan udara Sotocano, salah satu pos militer Amerika Serikat paling strategis di Amerika Tengah. Muncul kekhawatiran bahwa Honduras akan lepas dari orbit pengaruh Amerika dan menjadi bagian dari arus kiri progresif Amerika Latin yang saat itu sedang menguat seperti di Bolivia, Ekuador, Venezuela, dan Nicaragua. Zelaya pun mulai ditinggalkan oleh partainya sendiri, Partai Liberal, yang takut kehilangan dukungan dari militer dan elit ekonomi. Dari dalam maupun luar negeri, tekanan terus membesar. Referendum yang semestinya berlangsung damai justru dijadikan alasan untuk menjatuhkan presiden secara paksa, dengan kudeta militer yang terjadi subuh-subuh, bahkan sebelum rakyat sempat memberikan suara. Pada 28 Juni 2009 saat fajar belum menyingsing, militer Honduras bergerak cepat. Mereka mendobrak masuk ke kediaman resmi Presiden Manuel Zelaya di Tegucigalpa. Zelaya yang masih mengenakan piyama ditangkap tanpa perlawanan dan digiring ke pangkalan udara Sotocano sebelum kemudian dibuang secara paksa ke Costa Rica tanpa melalui proses hukum yang sah. Tak ada satupun peluru ditembakkan. Kudeta ini berlangsung tanpa darah tapi memiliki efek yang mengguncang fondasi demokrasi di Honduras. Lebih dari itu, kudeta ini memiliki panggung legalitas yang absurd. Surat pemecatan Zelaya oleh Kongres dan Mahkamah Agung baru ditandatangani setelah ia dideportasi secara ilegal ke luar negeri. Ini bukan hanya inkonstitusional, tapi juga mencerminkan bagaimana hukum bisa dimanipulasi untuk membenarkan pelengseran seorang pemimpin terpilih secara demokratis. Ironisnya, semua dilakukan atas nama menyelamatkan demokrasi. Kudeta ini didukung oleh koalisi elit lama, para politisi konservatif, pengusaha besar, media arus utama, serta kelompok gereja dan militer yang merasa terganggu oleh keberpihakan Zelaya pada petani, buruh, dan rakyat miskin. Zelaya dinilai terlalu kiri, terlalu dekat dengan Chavez, dan terlalu berani mengusik status quo. Rakyat tidak tinggal diam. Masyarakat sipil tumpah ruah ke jalan. Gerakan Nasional Perlawanan Populer atau FNRP pun lahir sebagai simbol perlawanan terhadap rezim baru. Protes berlangsung berbulan-bulan, namun dibalas dengan represi brutal. Penangkapan sewenang-wenang, pemukulan, bahkan pembunuhan aktivis dan jurnalis yang kritis. Kebebasan pers dan hak sipil dikekang, dan suasana ketakutan mulai menyelimuti kehidupan sehari-hari. Amerika Serikat di bawah Presiden Obama awalnya mengutuk kudeta tersebut. Tapi tekanan geopolitik dan kepentingan strategis berbicara lain. Setelah beberapa bulan, Amerika Serikat diam-diam mengakui pemerintahan hasil pemilu pasca kudeta, meski pemilu tersebut berlangsung di bawah bayang-bayang militer dan kekerasan politik. 2 tahun kemudian, setelah proses mediasi panjang yang melibatkan Organisasi Negara-Negara Amerika atau OAS, Zelaya akhirnya kembali ke tanah air. Namun, hak dan kekuasaannya sebagai presiden tidak pernah dipulihkan. Ia bukan lagi pemimpin negara, melainkan simbol perlawanan. Namun dari keterasingan itu lahir sesuatu yang baru, Partai Libre atau Libertatie Refundation, yang berarti kebebasan dan refondasi. Partai ini menjadi wadah politik bagi rakyat miskin, buruh, petani, perempuan, dan kaum muda yang mendambakan Honduras yang lebih adil. Libre tumbuh menjadi oposisi paling kuat, dan pada akhirnya berhasil mengantarkan istri Zelaya, Xiomara Castro,
menjadi presiden perempuan pertama Honduras pada tahun 2021. Zelaya mungkin dikudeta, tapi gagasannya tidak pernah dikalahkan. Sejarah mencatat bahwa saat elit bersekongkol melawan kejujuran, kebenaran bisa saja dikalahkan untuk sementara, namun tidak untuk selamanya. Setelah kisah tragis Thomas Sankara dan Manuel Zelaya, kini kita beralih ke Modibo Keïta, sosok yang juga mengingatkan kita pada perjuangan melawan ketidakadilan dan imperialisme, meskipun dengan cara yang berbeda. Seperti halnya Sankara dan Zelaya, Keïta adalah pemimpin yang berani memimpin sebuah revolusi, meski akhirnya harus membayar harga yang sangat mahal. Keïta adalah presiden pertama Mali yang memulai perjalanan besar untuk mengubah nasib negara pasca kolonial dengan tekad untuk mencapai kemerdekaan ekonomi dan politik sejati. Modibo Keïta lahir pada 1915 di Bamako, ibu kota Mali yang saat itu masih bagian dari Sudan Prancis. Sejak muda, Keïta menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa dan menjadi salah satu tokoh kunci dalam perjuangan melawan kolonialisme Prancis. Ia menjabat sebagai pemimpin Partai Rakyat Sudan yang berjuang untuk kemerdekaan Mali dari kekuasaan Prancis. Pada tahun 1960 ketika Mali akhirnya meraih kemerdekaan, Keïta terpilih sebagai presiden pertama negara itu. Sejak awal Keïta sudah memiliki visi besar untuk masa depan Mali. Membangun sebuah negara yang bebas dan mandiri, baik dari segi politik maupun ekonomi. Ia percaya bahwa untuk mencapai kebebasan sejati, Mali harus memutuskan ketergantungannya terhadap negara-negara barat dan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Baginya, untuk meraih kemerdekaan sejati, Mali harus memiliki ekonomi yang mandiri, dan ini menjadi salah satu prinsip utama dalam kebijakan sosialisme yang ia terapkan. Visi ini serupa dengan apa yang diperjuangkan oleh Thomas Sankara di Burkina Faso, yang juga menentang dominasi ekonomi asing dan berfokus pada kemandirian ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat daripada ketergantungan pada utang luar negeri atau bantuan asing. Keïta melaksanakan reformasi besar-besaran setelah mengambil alih kekuasaan dengan tujuan utama untuk membangun Mali sebagai negara yang mandiri dan adil. Salah satu langkah pertama yang diambilnya adalah redistribusi tanah. Reformasi agraria ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh segelintir elit dan memberikan kesempatan kepada petani kecil untuk memiliki tanah yang mereka kelola sendiri. Keïta percaya bahwa pertanian adalah sektor utama yang dapat memperkuat ekonomi Mali, mengingat sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor ini. Selain itu, ia mendirikan berbagai perusahaan milik negara yang berfokus pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan, energi, dan transportasi. Perusahaan-perusahaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi domestik dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing. Keïta berharap bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak hanya memberikan lapangan kerja bagi rakyat, tapi juga memperkuat perekonomian negara dan memastikan bahwa hasil dari sumber daya alam negara tidak hanya mengalir ke tangan asing. Dalam hal pendidikan, Keïta berupaya memperluas akses ke pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh rakyat Mali, termasuk anak-anak dari keluarga miskin yang sebelumnya terpinggirkan dalam sistem pendidikan yang sangat tidak merata. Ia juga memprioritaskan pendidikan untuk perempuan yang sebelumnya seringkali diabaikan dalam banyak kesempatan. Program pendidikan ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang terdidik yang dapat berkontribusi pada kemajuan negara. Sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama Keïta. Ia berusaha memperbaiki layanan kesehatan dasar, terutama di daerah pedesaan yang jarang mendapatkan perhatian. Rumah sakit dan pusat kesehatan dibangun, dan tenaga medis dilatih untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Keïta melihat bahwa kesehatan rakyat adalah salah satu fondasi penting bagi kemajuan negara, dan oleh karena itu akses yang lebih merata terhadap layanan kesehatan menjadi salah satu prioritas utamanya. Keïta juga mengusung berbagai proyek infrastruktur untuk memperbaiki konektivitas di dalam negeri. Pembangunan jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi lainnya dirancang untuk menghubungkan wilayah yang lebih terpencil dengan pusat-pusat ekonomi, sehingga distribusi barang dan layanan dapat lebih efisien dan menguntungkan rakyat di berbagai daerah. Semua kebijakan ini yang terintegrasi dalam visi sosialisme Keïta bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan adil,
dengan memperhatikan kebutuhan rakyat yang paling miskin dan terpinggirkan. Keita percaya bahwa kesetaraan dan keadilan sosial adalah kunci untuk menciptakan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya akan membawa Mali sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Namun kebijakan ambisius Keita juga menghadapi tantangan besar. Banyak pihak yang merasa terancam dengan kebijakan sosialisme yang dijalankan, terutama dari kalangan elit yang merasa kehilangan kekuasaan dan keuntungan. Selain itu, pendekatan Keita yang cepat dalam menerapkan perubahan tanpa adanya persiapan yang matang juga menimbulkan ketegangan di kalangan rakyat. Inflasi yang tinggi, kekurangan barang kebutuhan pokok, dan kurangnya dukungan internasional semakin memperburuk situasi politik di Mali. Pada tahun 1968, setelah beberapa tahun masa pemerintahan yang penuh ketegangan, gelombang protes besar-besaran melanda Mali. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Modibo Keita semakin meluas, terutama terkait dengan kebijakan sosialisme yang diterapkannya yang seringkali menemui hambatan dalam implementasi dan menyebabkan ketegangan sosial dan ekonomi. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Mali mengalami kesulitan akibat kebijakan redistribusi tanah dan nasionalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang menurut sebagian pihak tidak berhasil mencapai tujuan utamanya. Sementara itu, sektor-sektor lain seperti industri dan perdagangan juga mengalami stagnasi, sehingga menyebabkan kekurangan barang dan inflasi yang membebani rakyat. Korupsi di dalam pemerintahan juga semakin meningkat, dan banyak dari kebijakan sosialisme yang diperkenalkan Keita tidak diterima dengan baik oleh sebagian besar elit politik dan militer. Banyak yang merasa bahwa kebijakan tersebut membatasi kebebasan individu dan mencegah perkembangan sektor swasta, yang pada akhirnya merugikan perekonomian negara. Protes terhadap pemerintahan Keita semakin meningkat, dan pada bulan November 1968, ketegangan ini mencapai puncaknya. Mayor Moussa Traoré yang saat itu menjabat sebagai pejabat militer di Mali, memimpin sebuah kudeta militer yang menggulingkan Keita dari kekuasaannya. Tanpa perlawanan berarti, Keita dipaksa untuk turun dari jabatannya, dan Traoré kemudian mengambil alih sebagai kepala negara. Setelah kudeta, Keita dijebloskan ke dalam penjara, di mana ia mendapatkan perlakuan yang buruk. Menjelang akhir hayatnya karena kondisi kesehatan yang memburuk, ia dipindahkan ke tahanan rumah di Bamako. Namun, perlakuan terhadapnya tetap buruk dan minim perawatan medis. Ia meninggal pada 16 Mei 1977 dalam situasi yang masih sangat tertutup, dan hingga kini ada dugaan bahwa ia dibiarkan meninggal secara perlahan akibat perlakuan kejam rezim militer. Meski Keita gagal mewujudkan visi sosialismenya, warisan dan kebijakan pro-rakyat yang ia terapkan tetap dikenang dalam ingatan kolektif rakyat Mali. Keita dihargai sebagai seorang pemimpin yang berani berjuang untuk kemerdekaan ekonomi dan politik Mali, serta menantang dominasi negara-negara barat. Kebijakan-kebijakan seperti redistribusi tanah, usaha meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan sosialisme yang menekankan keadilan sosial tetap menjadi bagian dari narasi sejarah negara ini. Meskipun banyak dari reformasi yang diusung Keita tidak dapat bertahan lama setelah pemerintahannya, keberanian dan idealismenya tetap dikenang oleh banyak orang sebagai simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Ia dikenang sebagai seorang pemimpin yang berusaha keras untuk mewujudkan negara yang bebas dari pengaruh asing dan lebih berpihak pada rakyatnya, meskipun akhirnya harus membayar harga yang sangat mahal. Mereka datang dari benua yang berbeda, dengan bahasa, budaya, dan sejarah yang tak sama. Tapi ada satu benang merah yang mengikat Thomas Sankara, Manuel Zelaya, dan Modibo Keita. Kejujuran. Bukan jenis kejujuran yang sekedar menolak suap, tapi kejujuran yang menantang sistem. Kejujuran yang berani berkata, negara ini milik rakyat, bukan segelintir elit. Sankara menolak hidup mewah demi rakyatnya. Keita menolak tunduk pada Bank Dunia dan IMF, dan Zelaya menolak tunduk pada perintah Washington. Mereka ingin bangsa mereka berdiri di atas kaki sendiri. Mereka mungkin bukan pemimpin sempurna, tapi mereka teguh pada satu hal, bahwa rakyat kecil harus jadi pusat dari segala kebijakan. Dan karena keberanian itu, mereka dijatuhkan. Bukan oleh musuh asing semata, tapi oleh orang-orang yang pernah bersumpah setia di samping mereka. Kudeta tak selalu datang dengan tank dan senapan.
Kadang ia datang dalam bentuk lobi, diplomasi, atau surat pemecatan dini hari yang ditandatangani setelah presiden diculik. Kini sejarah itu terasa tidak begitu jauh dari kita. Di Indonesia hari ini, Presiden Prabowo Subianto mulai bicara tentang swasembada, tentang membangun kekuatan pertahanan sendiri, tentang keluar dari ketergantungan impor dan dominasi asing. Tapi seperti para pemimpin yang telah jatuh, perjuangan itu tak akan mudah. Ia akan menghadapi tekanan, sabotase, dan narasi-narasi yang bisa menjatuhkannya bukan karena kesalahan, tapi karena keberaniannya. Pertanyaannya bukan hanya apakah Prabowo bisa bertahan, pertanyaannya juga apakah kita, rakyat Indonesia, cukup teguh untuk berdiri di belakang pemimpin yang berani melawan dominasi asing, atau justru akan jadi bagian dari masa yang terpancing narasi, lalu ikut menjatuhkannya. Karena sejarah telah mengajarkan satu hal. Kejujuran adalah keberanian paling mahal dalam politik. Dan dalam dunia yang dikendalikan uang dan pengaruh global, pemimpin jujur sering mati muda, bukan karena kekurangan visi, tapi karena kekurangan perlindungan dari rakyatnya sendiri. Sampai di ujung labirin kali ini, tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.